Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa Alhamdulillahirabbil alamin bima an'amta wa astaghfirullah. Mari kita belajar lagi masih di surat Ghafir. Kita sudah sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW diberitakan untuk memperingati satu hari yang dekat, Yaumul Azifah, yang di hari itu seolah-olah hati naik hingga ke kerongkongan saking beratnya, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim mendapatkan teman dan penolong atau syafaat. Waktu itu hanya Allah yang menghukum dengan hak dan benar, sementara orang-orang yang menyeru kepada selain Allah dan masuk seruannya itu tidak bisa membuat penghakiman sedikitpun. Dan Allah juga mengetahui pandangan mata yang berkhianat pada saat itu, juga mengetahui apa yang ada di dalam hati. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-21 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwah wa atharan fil ardi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min waq. Mengapa mereka tidak bepergian di bumi, lalu mereka memperhatikan apa yang terjadi atau akibat dari orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka ini lebih kuat, lebih hebat, lebih kuat, dan bekas-bekasnya di bumi lebih banyak. Allah menghancurkan mereka karena dosa-dosa mereka, dan tidaklah mereka mendapat terhindar dari azab Allah. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kaum Quraisy pada saat itu supaya berkelana, berjalan, lihat kondisi kaum-kaum jadul, kaum-kaum yang terdahulu yang mendustakan. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina kanu min qablihim. Coba lihat. Dan sebenarnya orang-orang Quraisy itu sudah melihat, karena dia biasa berdagang ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Jadi mereka biasa berdagang ke utara dan ke selatan dan melewati negeri-negeri yang dihancurkan, bekas-bekasnya masih ada.
Dalam satu hadis Nabi pernah berjalan ke satu tempat untuk melakukan peperangannya. Saya lupa itu mau perang atau sudah perang. Dan bertemu di bekas perkampungan Nabi Ismail yang dihancurkan Allah, kaum dihancurkan. Nabi memerintah untuk bersegera lewat saja, jangan berlama-lama, khawatir ada Allah juga menimpa mereka. Jadi waktu zaman Nabi saja bekas-bekas itu masih ada mungkin sisa batu-batuan yang tersusun rapi gitu ya, berbentuk rumah gitu yang dihancurkan Allah. Jadi ini sebenarnya perintah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, kalau kamu lihat itu orang-orang yang mendustakan Allah, yang bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mereka, akibat-akibat apa yang mereka dapatkan? Kamu asyad minhum quwwah, mereka lebih kuat. Mereka lebih kuat. Apa yang lebih kuat? Mungkin kekuatannya, mungkin kemauannya. Mungkin kemauannya. Dan kalau kata-kata lebih kuat, mungkin penguasaan wilayahnya lebih banyak. Lebih hebat dibanding Quraisy itu waktu itu. Hum asyaddu minhum quwwah, mereka itu lebih kuat kekuatannya. Kemarin saya sampaikan juga, gunung aja bisa bikin rumah, ya. Beberapa kekayaan yang mereka punya, yang mungkin ada harta karun yang meledak atau kan banyak tuh negeri-negeri dihancurkan, Ashabul Ukhdud, kemudian negeri Sodom, kaum Lut, kemudian Ashabul Ras, kemudian Aika, banyak banget tuh yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekas-bekasnya masih terlihat. Kalau kata-kata lebih kuat tuh berarti memang mungkin dari tampilan fisiknya lebih hebat, lebih punya kekuatan, dan kecerdasannya juga lebih hebat. Beberapa kaum bisa membuat rumah-rumah yang hebat. Dulu mungkin gak bisa mengendalikan apa, tapi mereka juga bisa melakukan. Di Indonesia ada juga bangunan-bangunan yang akhirnya ditinggalkan, tidak ada peradaban. Ada yang berhutang bertahun-tahun, ini kan ada gunung meletus lah. Nah, ini perintah bagi kaum Quraisy, juga perintah juga sebenarnya buat kita coba untuk memperhatikan. Kalau sekarang kita jauh-jauh susah cari di YouTube, cari di terbukti kapan gimana? Banyak di Indonesia juga ada bekas-bekas peninggalan zaman jadul. Mereka masih lebih kuat lah. Zaman waktu itu belum ada perhitungan gaya arsitek itu ya, tapi mereka sudah mendirikan bangunan-bangunan hebat. Sudah ada sampai sekarang. Ini perintah juga makanya kalau ada kalangannya. Saya termasuk yang kurang-kurang inilah, kalau mau mana itu acara ke peninggalan bukan apa-apa, negeri Sital. Jangan-jangan kita juga ini dibenarkan oleh macam-macam pembenaran dari debu ataupun awan panas atau lahar dan sebagainya.
itu memang tumpukan bekas-bekas bangunan-bangunan meninggal, bisa saja. Ya, dan sudah nggak ada lagi. Wa atharan fil ardi, lalu mereka juga punya bekas-bekas athar, bekas-bekas itu peninggalan di bumi dan masih ada sampai sekarang. Ada satu penelitian yang dilakukan di daerah Timur Tengah, ya, dekat Yordan. Penelitian itu tahun 2005 ya, dipublikasikan tahun 2015 baru kemarin, sebenarnya terlalu lama, tentang salah satu kota yang berkemungkinan itulah kotanya kaum Sodom gitu. Ternyata kota itu bisa 5 kali lipat luasnya dari kota-kota sekeliling yang kemungkinan ibu kota itu, ya, ibu kota kaum Sodom, dan itu ada bekas-bekas peninggalan, ya. Sampai gerbangnya itu bisa jadi jalan pinggir gitu, jadi tembok, dan gerbangnya perbaharui, ya. Tapi sejak zaman dahulu orang arkeolog itu punya zaman dahulu, ya, menyatakan bahwa kota ini ada di zaman Ibrahim, kemungkinan ada di zaman Ibrahim 1000 tahun sebelum Masehi, ya, sebelum Musa. Dan memang mirip ciri-cirinya dengan kitab-kitab yang menyampaikan ada pemusnahan terhadap kaum Sodom, kaum Lut. Dan kota ini berkembang terus. Kadang dia buat dari tanah pinggir-pinggirannya itu, dan di saat yang berbeda dibuat dari besi. Apanya? Pembatas kotanya. Dan dia berkembang. Tapi setelah itu tidak ada perkembangan lagi. Setelah zaman perunggu tidak ada perkembangan lagi. Yang mungkin kita itulah terjadinya pemusnahan Sodom. Dan masih ada ininya sampai sekarang, baik yang sudah terlihat atau yang belum. Nah, kita lihat ujung dari ayat ini yang Allah sebutkan. Kenapa sih mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujung ayat ini, fa'akhadhahumullahu bidzunubihim, maka Allah hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Ya. Jadi penghancuran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini karena dosa, bukan karena taat, tapi karena dosa. Ini harus diingatkan kita, ya. Ada satu kisah ini kisah nyata, ya. Saya nggak sulit dia orang yang biasa memakan riba, ya. Dia merentekan uangnya, ya, kepada tetangganya, kepada orang yang dia kenalnya, atau sekian persen, bahkan saya dengar itu sampai 10% per bulan. Masya Allah, berarti setahun 120%. Pertanyaannya, ada juga orang yang mau gitu, mungkin sudah kepepet, tidak ada apa-apa 10% per bulan. Yang penting saya dapat duit, nggak pernah. Tapi yang jadi rente, jadi dari apa? Jadi bunga, ya, namanya kata-katanya bunga kalau bahasa Inggrisnya interest itu sesuatu yang menarik. Padahal kalau bahasa lain bukan bunga, bangke namanya. Ya. Kalau kita makan jadi merusak, bangke namanya, buat bangke gitu, bangke. Nah, orang tersebut biasa merentekan, biasa membungakan uangnya, maka apa yang terjadi? Keluarganya nggak benar, ya. Anaknya juga pisah, kekayaannya diambil dari itu, ya pasti banyak disumpahin orang, kan? Ya.
bukan didoakan orang, disuppai orang. Makanya di dunia saja mereka sudah merasakan. Makanya hati-hati itu kita dengan perilaku kita. Jangan sebagian dari perilaku kita nggak benar dan Allah berikan peringatan. Kembali lagi ke ayat yang kedua, mereka yang dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan dari atas, dari bawah, dari samping, lewat suara, lewat so'iqoh misalnya, lewat hujan berupa batu dan sebagainya. Karena bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Ya, ada yang dosanya selain musyrik menyebutkan Allah, ada juga yang dosanya apa? Dosanya mengurangi takaran dan timbangan. Ada. Artinya dalam bisnis dia jahat. Ya, dalam usaha mencari rezeki dia jahat. Ada itu disebut musnah. Kalau kaum Lut kan dia masalah biologisnya yang rusak ya. Laki mau sama laki kan masalah mental psikologisnya rusak. Ada juga itu karena sebagian karena memang menyembah yang lain selain Allah. Kalau udah akidahnya rusak, biasanya alamnya rusak. Itu ciri-ciri keimanan rusak, alamnya rusak. Coba aja ya, tetangga-tetangga kita bisa kita lihat. Ya semakin rusak alamnya itu karena keimanannya rusak. Wa maka lahum minallahi tidaklah bagi mereka selamat dari Allah. Tidak bisa terhindar dari Allah. Seberapapun kekuasaan mereka, harta mereka nggak bisa terhindar. Firaun bukan kuasanya. Itu lebih diktator dari raja-raja modern sekarang. Anak dibunuhin, dipenggal kepalanya, nggak ada yang protes, nggak ada yang demo, ya. Nggak ada yang demo, coba ya. Cuma Musa aja demo. Musa disampaikan bahwa itu engkau bukan Tuhan, Tuhan itu ada, Rabbul Alamin Allah. Cuma Musa yang bisa demo. Emang Nabi Musa menganjurkan demo ya Pak? Jangan diartikan begitu. Demo itu artinya menyampaikan kebenaran. Kan menyampaikan kebenaran. Ya, nanti ada ceritanya tentang Musa khusus termasuk orang yang beriman kepada Nabi Musa, ya, menyampaikan kepada para pengusaha-pengusaha kepada para ulama. Ini pengantar untuk kisah-kisah sebelumnya, kisah-kisah tentang kaum sebelumnya yang ya sama, yang namanya tuturan keimanan sama dengan tuturan orang beriman. Sampaian yang Allah berikan dalam Al-Quran, dalam Alkitab sejak zaman orang dulu ya, itu sama dengan apa yang diucapkan oleh orang beriman karena sumbernya sama. Ya, nanti kita lihat ya, mudah-mudahan bisa baik. Wa ma kana minallahi wa tidak ada yang bisa kita ayat kedua. Ayat selanjutnya ayat 22. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Itu semua karena sesungguhnya mereka ketika diutus ta'tihim rasul kami kepada mereka bil bayyinat dengan keterangan yang jelas, fakafaru lalu mereka mengingkari. Fa akhadhahumullah lalu mereka dimusnahkan, diadab oleh Allah. Sesungguhnya Allah qawiyyun syadidul iqab, kuat dan keras hukuman. Ya. Jadi permasalahannya adalah datang Rasul untuk membenahi kehidupan mereka yang beriman dengan dosa, ya,
Padahal sudah bil bayyinat, dengan bayin, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Bisa dari wahyunya, ya, Alkitab yang diturunkan kepada mereka, bisa juga bahkan ada mukjizat-mukjizat. Ya. Makanya zaman dulu itu Rasul itu dibekali banyak mukjizat. Nabi Muhammad ada mukjizat itu ada. Tapi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang dia bisa dibaca sampai akhir zaman. Inilah Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW dan dipakai terus untuk kehidupan Nabi Muhammad, kehidupan pengikutnya hingga akhirnya. Inilah mukjizat Nabi SAW. Walaupun ada mukjizat-mukjizat lain seperti dinaungi awan, dari tangan yang keluar air berwudu, makanan yang ditaruh tangannya menjadi diberkahi, kan? Pohon bisa berbicara dengan dia, unta yang sakit juga bisa terobati dengan dia dan sebagainya. Tapi ketika kasus seperti ini, ya, orang-orang yang didatangi Rasul baik Rasul yang membawa kitab suci seperti Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa dan sebagainya, atau mungkin Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah, itu mereka mendustakan, ingkar. Dan biasanya orang-orang yang ingkar itu dibagi dua, yang sering disampaikan oleh saya. Yang pertama para pemimpinnya, yang kedua para pengikutnya. Para pemimpinnya ini yang menghasut masyarakat. Jangan ikutin dia bakal memecah belah kehidupan kita. Jangan ikutin Muhammad itu merusak, penyihir, dukun, kahin, majnun, gila dan sebagainya. Ada stempel-stempel yang diberikan kepada Muhammad SAW, dan itu juga sama zaman-zaman Nabi zaman dulu gitu. Kamu mau ngikut tuh? Kamu lihat gak dia gila bukan? Gila tuh, masa bikin perahu di atas bukit, nggak masuk akal. Ya, begitu. Terus orang pemimpin itu ngomong tuh kepada pemimpin, coba kalau nanti misalnya Muhammad berkuasa habis kita semua nih, kita mungkin tidak bisa bebas lagi, nggak bisa bebas lagi main perempuan, nggak bisa bebas lagi minum, nggak bisa bebas lagi punya budak, nggak bebas lagi untuk keliling Ka'bah dan sebagainya, nggak bebas lagi mengambil upeti, macam-macam. Jadi ada, dan biasanya dibagi-bagi ya, ada pemimpin, ada pengikut, dan ada pengikut-pengikut yang ngikut pemimpin-pemimpinnya dengan buta. Nggak benar. Balewat bewat ya. Nah, mereka ini nanti di neraka keberatan. Ya Allah, itu pemimpin kita itu begini, siksaannya lebih banyak dari kami mengikuti mereka. Waktu di dunia mereka jadi pemimpin kami, ya. Teman-teman kami, ya. Kami jadi bermaksiat kepada kaum, berdosa atas perbuatan kami itu gara-gara mereka. Pemimpinnya ngomong, kenapa ini kau ikut Anda? Anda sendiri yang salah, Anda kan punya otak, punya pemikiran. Kenapa itu yang salah? Ribut mereka. Ya semuanya dapat azab. Ya. Nah, di sini Allah sebutkan di ujung ayatnya, innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu kuat dan hukumannya pedih.
buah misalnya juga nggak ada apa-apanya di mata Allah. Bahwa Allah dengan mudah menggerakkan apapun untuk menghancurkan kita. Jadi jangan merasa aman dari siksa Allah. Sahabat Nabi SAW namanya Huzaifah. Dia punya daftar nama orang-orang munafik yang diberikan oleh Nabi SAW. Huzaifah itu punya daftar nama list, ya. Si fulan munafik, si anu mungkin, si fulan munafik itu. Daftar nama itu diberikan oleh Nabi SAW untuk berhati-hati. Tapi orang-orang tertentu saja yang tahu itu diantaranya Huzaifah bin Yaman. Nah, tahu bahwa ada daftar tersebut, Umar bin Khattab sampai nanya ke Huzaifah, wahai Huzaifah, tolong kasih tahu saya daftar, saya ada nggak di daftar itu? Saya ada nggak di daftar orang-orang munafik yang disebutkan Nabi? Ya, kalau bukan Umar saya mau kasih tahu siapa si Huzaifah, dan dia memang menanyakan dirinya ada apa enggak. Kata Huzaifah tidak ada Umar. Baru Umar tenang. Bayangkan Umar orang ketiga dalam Islam. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Artinya orang ini bahkan sudah dijamin masuk surga, itu masih takut. Kalau kita masuk dalam, kalau dia masuk dalam daftar orang munafik yang masuk ke neraka orang. Jadi untuk sekelas Umar bin Khattab saja takut kalau dia itu ada rusak iman sehingga masuk ke munafik. Takut dengan siksa Allah, takut dengan azab Allah. Bahkan dalam satu riwayatnya disebutkan kalau seluruh manusia di bumi ini, baik dari sekarang hingga hari kiamat itu masuk surga, dan ada satu orang yang masuk neraka, saya khawatir itu adalah aku. Betapa takutnya dia dengan siksa Allah. Kita sebagian dari kita kan kayak gampang gitu ya, karena dosa itu nggak merubah tubuh ya. Karena dosa itu tidak membuat tubuh berubah, tapi sebenarnya dosa itu membuat mental berubah besar. Jadi kita merasa santai-santai kalau kita berdosa. Ya. Mudah-mudahan kita semakin takut ya dengan kekuatan Allah. Karena salah satu lama takwa itu takut. Hati-hati dengan apa yang dia lakukan, dia ucapkan, dia kerjakan, di mana dia melangkah, kakinya ditaruh di mana, semuanya ditaruh di mana, uang dia ditaruh di mana, dapatnya bagaimana, itu juga hati-hati takut. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.